Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatul Husna, BP 201010551016 dari kelas M2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas matematika ekonomi, yaitu tentang diferensiasi parsial. Diferensiasi parsial ialah suatu persamaan yang melibatkan suatu atau lebih turunan parsial dari suatu fungsi yang belum diketahui, misalnya U atau T, yang tergantung pada dua variabel bebas atau lebih, biasanya variabel waktu atau T dan beberapa variabel ruang seperti X, Y, Z, dan sebagainya. Fungsi dari beberapa variabel. Fungsi dari beberapa variabel kebanyakan hubungan dalam ilmu ekonomi melibatkan lebih dari dua variabel. Permintaan barang tergantung tidak hanya pada harga sendiri, tetapi juga pada harga subsidi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Husna, BP 2010551016 dari kelas M2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan diferensiasi parsial. Diferensiasi parsial adalah suatu persamaan dari suatu fungsi yang belum diketahui, misalnya U atau T, yang bergantung pada dua variabel bebas atau lebih, biasanya variabel waktu, dan beberapa variabel ruang seperti X, Y, Z, dan sebagainya. Fungsi dari beberapa variabel. Fungsi dari beberapa variabel kebanyakan hubungan dalam ilmu ekonomi melibatkan lebih dari dua variabel. Permintaan barang tergantung tidak hanya pada harga sendiri, tetapi juga pada harga substitusi dan pelengkap barang. Pendapatan konsumen, belanja, iklan, dan sebagainya. Begitu juga dengan keluaran dari suatu proses produksi bergantung pada berbagai input, termasuk tanah, modal, dan tenaga kerja. Untuk menganalisis perilaku ekonomi umum, kita harus memperluas konsep fungsi, dan khususnya diferensial untuk fungsi beberapa variabel. Sebuah fungsi f dari dua variabel adalah aturan diberikan ke setiap pasangan angka yang masuk X, Y, nomor keluar yang ditentukan secara unik seperti Z. Tujuan di akhir bagian ini Anda harus bisa gunakan notasi fungsi seperti Z sama dengan F, X, Y. Tentukan turunan parsial orde pertama Fx dan Fy. Tentukan turunan parsial orde 2 Fxx, Fxy, Fyx, dan Fyy. Untuk sebagian besar fungsi, F melakukan beberapa operasi aritmatika pada X dan Y untuk menghasilkan Z. Misalnya, aturannya mungkin mengalinkan kedua angka itu dan menambahkan dua kali angka kedua. Dalam simbol kami menulisnya juga sebagai F dalam kurung XY sama dengan XY ditambah 2Y atau sebagai Z sama dengan XY ditambah 2Y. Untuk dapat mengevaluasi fungsi tersebut, kita harus menentukan nilai numerik dari kedua X dan Y. Contoh, diferensi parsial jika F, X, Y sama dengan XY ditambah 2Y, devaluasi A, F, 3, 4, B, F, 3, 4 laturan. Mengganti X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4 menghasilkan. Perhatikan bahwa fungsi ini F34 tidak sama dengan F43. Jadi secara umum kita harus berhati-hati dalam menuliskannya. Aturan variabel yang benar. Jika Fxy sama dengan 5x ditambah xy2 dikurang 10 dan g x1, x2, x3 sama dengan x1 ditambah x2 ditambah x3. Evaluasi A, F, 0, 0, B, F 1, 2, C, F, 2, 1, D, G, 5, 6, 10, E, G, 0, 0, F, G, 10, 5, 6. Keterangan kami telah menggunakan
variabel X dan Y untuk dua bilangan termasuk disebut independent variable, dan Z untuk bilangan yang keluar disebut variabel terikat. Fungsi di atas sebagai Y sama dengan X1, X2 ditambah 2X2. Katakanlah menggunakan X1 dan X2 menunjukkan variabel independen dan menggunakan Y kali ini untuk menunjukkan variabel tak bebas. Penggunaan subskrip mungkin tampak agak rumit, tetapi memang menyediakan ekstensi yang jelas untuk fungsi lebih dari dua variabel. Secara umum merupakan fungsi dari n variabel bisa ditulis Y sama dengan F dalam kurung X1, X2, dan seterusnya. Fungsi dari satu variabel dapat diberikan deskripsi bergambar menggunakan grafik yang membantu memberikan perasaan intuitif untuk perilakunya, di mana sumbu horizontal menentukan bilangan yang masuk X dan sumbu vertikal menentukan bilangan yang keluar Y. Ketinggian kurva tepat di atas titik manapun pada sumbu X mewakili nilai fungsi pada titik ini. Pertanyaan yang jelas untuk ditanyakan adalah apakah ada representasi bergambar fungsi B berapa variabel? Jawabnya adalah ya, dalam kasus fungsi dua variabel, meskipun sebenarnya tidak sangat mudah untuk dibangun, sebuah fungsi Z sama dengan F dalam kurung XY dapat dianggap sebagai permukaan agak seperti gunungan dalam ruang 3 dimensi. Jika Anda memvisualisasikan titik masuk dengan koordinat XY sebagai terletak di bidang horizontal, kemudian tinggi permukaan Z tepat di atasnya merupakan nilai dari berfungsi pada saat ini. Seperti yang mungkin bisa Anda bayangkan, bukanlah tugas yang mudah untuk membuat sketsa permukaan dengan tangan dari persamaan seperti dalam kurung XY sama dengan XY3 ditambah 4X. Contohnya bisa kita lihat di sini. Mengingat fungsi permintaan Q sama dengan 100 dikurang 2P ditambah PA ditambah 0,1Y, di mana P sama dengan 10, PA sama dengan 12, dan Y sama dengan 1000. Carilah A elastisitas harga permintaan, B elastisitas harga silang dari permintaan, C elastisitas pendapatan dari permintaan. Apakah alternatif yang baik dapat diganti atau saling melengkapi? Bisa kita lihat solusinya dari sini. Larutan. Kita mulai dengan menghitung nilai Q ketika P sama dengan 10, PA sama dengan 12, dan Y sama dengan 1000. Persamaan permintaan memberikan Q sama dengan 100 dikurang 2 dikali 10 ditambah 12 ditambah 0,1 dikali 1000 sama dengan 192. Untuk menentukan elastisitas harga dari permintaan, kita mendiferensiasi sebagian Q sama dengan 100 dikurang 2P ditambah PA ditambah 0,1Y. Sehubungan dengan P untuk mendapatkan nilai min 2. Keterangan EP min P per Q dikali Q P sama dengan min 10 per 192 dikali min 2 sama dengan 0,10. Untuk mencari elastisitas harga silang dari permintaan, kita mendefinisikan sebagian Q sama dengan 100 dikurang 2P ditambah PA ditambah 0,1Y. Utility. Di dalam kasus itu mudah untuk mengidentifikasi premier tujuan, yaitu memaksimalkan keuntungan kita sekarang mengalihkan perhatian kita ke konsumen. Sayangnya itu tidak mudah untuk mengidentifikasi motivasi mereka, tingkah laku. Salah satu saran tentatif adalah konsumen mencoba memaksimalkan pendapat yang diperoleh. Namun, jika ini masalahnya, maka individu akan mencoba bekerja 24 jam sehari selama 7 hari per minggu. Tidak begitu. Dalam praktiknya, orang suka mengalokasikan proporsi waktu yang wajar untuk aktivitas luang. Produksi. Kontur fungsi produksi disebut isokuan. Dalam bahasa Yunani, iso berarti sama, jadi kata isokuan secara harfiah diterjemahkan sebagai kuantitas yang sama. Sebuah tipikal peta isokuan
Dibuat sketsa pada gambar 56. Perhatikan bahwa kami mengadopsi simulasi standar memperencanakan tenaga kerja pada sumbu horizontal dan modal pada sumbu vertikal. Kurva bawah menentukan pasangan masukan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 100 unit. Tingkat yang lebih tinggi keluaran sesuai dengan isokuan yang jauh dari asalnya. Sekali lagi, bentuk umum file kurva yang diharapkan. Misalkan karena modal berkurang, maka tenaga kerja perlu ditingkatkan mengimbangi dan mempertahankan tingkat produksi. Apalagi jika modal terus menurun, maka tingkat substitusi tenaga kerja untuk modal naik. Kami mengukur pertukaran input ini dengan mendefinisikan tingkat marginal substitusi teknis MRTS menjadi NDK per DL untuk menambahkan teks. Statis komparatif. Model ekonomi makro yang paling sederhana mengasumsikan bahwa terdapat dua sektor, rumah tangga dan perusahaan, dan konsumsi rumah tangga. C. Dimodelkan oleh hubungan linear bentuk C sama dengan AY ditambah B (1). Dalam persamaan ini Y menunjukkan pendapatan nasional dan A dan B adalah parameternya. Parameter A adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal dan terletak pada kisaran kisah sama A, kisah sama 1. Parameter B adalah konsumsi otonom dan memenuhi B besar sama 0 dalam equilibrium Y sama dengan C ditambah 1. Istilah kunci bisa kita lihat pada bagian ini. Ada pengganda konsumsi otonom, pengganda anggaran seimbang, statistika komparatif, dinamika pengganda investasi, kecenderungan mengkonsumsi marginal penggali, bentuk tereduksi, statika, dan juga persamaan struktural. Pengoptimalan tanpa batasan. Seperti yang Anda harapkan, metode untuk menemukan titik maksimum dan minimum dari suatu fungsi dua variabel mirip dengan yang digunakan untuk fungsi atau variabel. Namun sifatnya fungsi ekonomi dari beberapa variabel memaksa kita untuk membagi masalah pengoptimalan menjadi dua jenis, tidak dibatasi dan dibatasi. Untuk memahami perbedaannya, pertimbangan kegunaannya fungsi U dalam kurung X1, X2 sama dengan X1 1/4 dikali 2 3/4. Nilai U mengukur kepuasan yang diperoleh dari membeli item X1 dari item G1 dan X2 yang dibeli dari G2 yang bagus. Hal alami yang harus dilakukan di sini adalah mencoba memilih X1 dan X2 untuk membuat U sebesar mungkin sehingga memaksimalkan utilitas. Istilah kuncinya bisa kita lihat pada bagian ini. Titik maksimum satu titik pada permukaan yang memiliki nilai fungsi tertinggi dalam nilai-nilai lain di lingkungannya. Pada titik seperti itu, permukaan tampak seperti bagian atas gunung. Titik minimum. Sebuah titik pada permukaan yang memiliki nilai fungsi terendah dalam perbandingan nilai-nilai lain di lingkungannya. Pada titik seperti itu, permukaan tampak seperti bagian bawah lembah atau mangkuk. Saddle point. Sebuah titik diam yang bukan maksimal atau minimum yang di permukaan tampak seperti bagian tangan panah kuda. Pengoptimalan terbatas. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana menemukan optimum yaitu maksimum atau minimum dari A fungsi dua variabel Z sama dengan F dan X, Y, di mana variabel X dan Y bebas untuk mengambil nilai apapun. Seperti yang ditunjukkan di awal pada bagian tersebut, asumsi ini tidak realistis dalam banyak situasi ekonomi. Seorang individu yang ingin untuk memaksimalkan utilitas tunduk pada kendala pendapatan, dan perusahaan yang ingin memaksimalkan output tunduk pada kendala biaya. Istilah kunci.
Bisa kita lihat pada sini. Bagian ini ada kurva isu cos, metode substitusi, dan juga fungsi tujuan. Pengganda Lagrange. Metode pengali Lagrange untuk menyelesaikan pengoptimalan terbatas masalah. Ini adalah metode yang disukai karena menangani kendala dan masalah non-linear melibatkan lebih dari dua variabel dengan mudah. Ini juga memberikan beberapa informasi tambahan itu berguna saat memecahkan masalah ekonomi. Istilah kunci yang bisa kita lihat pada bagian ini. Ada pengali Lengare, ada Langrangarian. Praktek 1. Gunakan pengganda Lengare untuk mengoptimalkan 2x2 dikurang xy tunduk pada x ditambah y sama dengan 12. Melihat kembali contoh yang berhasil dan solusi Anda sendiri untuk latihan soal 1. Perhatikan bahwa persamaan ketiga pada langkah 2 hanyalah permintaan kembali dari kendala awal. Dilihat bawah ini selalu terjadi karena jika g, x, y persamaannya kemudian untuk menggunakan turunan Sanger D untuk mengukur titik optimal. Sayangnya kondisi ini cukup rumit dan dibahas dalam lampiran 3. Secara keseluruhan, masalah yang kami anggap hanya ada satu yang optimum dan biasanya sudah jelas pada ekonomi, alasan apakah itu maksimal atau minimum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.